Komplotan perampok beraksi di kantor konsultan BUMN di Kota Pekanbaru Riau. Perampok mengikat kaki dan tangan korban lalu membawa kabur uang 40 juta rupiah dalam brankas. Aksi perampokan terjadi di kantor konsultan BUMN di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Para pelaku bertopi dan masker masuk ke dalam kantor dengan memecahkan kaca. Saat itu, Joni, satpam kantor, melihat 4 orang masuk ke dalam kantor. Para pelaku yang melihat Joni mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut Joni dengan lakban. Sekitar jam 3 atau setengah 4, saya terbangun dengan pintu udah berbunyi kan gitu kan. Jadi pas saya mau turun, pas di lantai 3 saya mau turun, dia datang berempat orang naik ke atas dalam keadaan apalah gitu, apa namanya itu, dorong-dorongan pintu lah gitu. Jadi dipecahkannya kaca tuh pakai linggis gitu kan. Disitulah saya langsung diarap, langsung diikat tangan saya ke belakang sama kaki saya. 1 orang menjaga korban, 3 lainnya masuk ke dalam ruangan. Pelaku mencari barang berharga di dalam kantor. Mereka merusak brankas dan mengambil uang sebesar 40 juta rupiah. 1 orang pelaku menjaga korban, kemudian untuk 3 orang pelaku langsung memeriksa di bagian perkantoran. Termasuk pada saat itu diperoleh oleh pelaku uang yang disimpan di dalam brankas sebesar 40 juta. Nah, kemudian setelah itu pelaku meninggalkan tempat kejadian. Nah, menurut keterangan dari pihak korban, perusahaan tersebut adalah BUMN yang bergerak di bidang pengawasan bangunan pemerintah dan bangunan besar. Kasus perampokan kantor konsultan BUMN masih dalam penyelidikan kepolisian. Nekat merampok toko gadai di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang pria dihakimi massa usai karyawan berteriak minta tolong. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan senjata api. Seorang pria nyaris tewas diamuk massa. Pria ini diamuk massa karena akan merampok sebuah toko gadai di Jalan Kafi 2 Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan menggunakan senjata api. Petugas kepolisian juga sempat melepaskan tembakan ke udara saat pelaku menyandra karyawan toko gadai. Menurut salah satu warga, pelaku sebelumnya terlihat memantau toko gadai tersebut. Saat toko hendak tutup, pelaku merangsek masuk dan langsung menyandra 3 orang karyawan. Korban yang merasa ketakutan berteriak hingga warga berdatangan ke toko. Pelaku yang sempat mengeluarkan tembakan ke udara berhasil ditangkap warga. Pelaku langsung diamankan di Polres Jakarta Selatan. Sementara polisi amankan barang bukti diantaranya senjata airsoft gun, uang hasil rampokan sebesar 33 juta rupiah, brankas, laptop, CCTV, dan telepon genggam. Adapun modus daripada kejahatan ini yang dilakukan oleh tersangka adalah dia pura-pura akan menggadaikan laptop Acer dan juga HP Oppo miliknya di tempat pegadaian tersebut. Kemudian kronologi singkat untuk rekan-rekan ketahui bahwa dengan berpura-pura menggadaikan barang elektronik miliknya tersebut, yaitu laptop dan juga HP, kemudian dilayani oleh salah satu korban, yaitu nama SR. Nah, kemudian pada saat korban yang lain, karena pada saat itu pukul 20:05 waktu Indonesia Barat, jadi waktunya sebenarnya toko itu akan tutup atau Indogadai akan tutup. Kemudian pada saat 2 karyawan yang lain akan menutup toko, nah, pada saat posisinya di dalam akan menutup toko, kemudian ini ditodong dengan menggunakan senjata airsoft gun oleh tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seorang pemuda dihakimi massa setelah tertangkap tangan membobol sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten. Warga tidak bisa menahan emosi karena pelaku kedapatan membawa senjata api saat beraksi. Warga yang geram langsung mengamankan 1 dari 2 pemuda pelaku bobol rumah kosong di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam video amatir ini, kemarahan warga semakin tak terbendung setelah mendapati pelaku membawa senjata api jenis pistol. Untuk melumpuhkan pelaku, warga mengikat tangan dan kaki dengan seutas tali. Pelaku pun tak berdaya dan hanya bisa pasrah jadi sasaran kemarahan warga. Kasus main hakim sendiri berakhir setelah anggota polisi dari Mapolsek Sepatan tiba di lokasi. Pelaku bersenjata api ini tertangkap saat mencongkel pintu rumah kosong di siang hari. Kejadian sepi, dia semua suami istri bekerja, jam 7 berangkat, pulang jam 5 sore. Siap. Ya, jadi selalu sepi kecuali hari libur. Pelaku bersama barang bukti senjata api ditahan di Mapolsek Sepatan. Polisi juga mengejar satu pelaku lain. 6 perampok truk karet mentah di Ogan Komering Ilir, Sulawesi Selatan ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku mengancam korban dengan senjata api dan meninggalkan korban di pinggir jalan dengan tubuh terikat. Aparat Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggerebek rumah komplotan perampok dan penadah truk karet dari rumahnya masing-masing. Polisi menggeledah setiap sudut rumah dan menangkap pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Satu persatu tim Macan Komering menciduk pelaku dari berbagai lokasi berbeda. 6 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Ke-6 pelaku merupakan warga Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan. Diketahui barang hasil curian berupa truk dijual ke seorang penadah yang mengaku kaget saat ditangkap dan tidak menyangka jika mobil truk yang dibelinya merupakan hasil curian. Kendaraan truk bermuatan karet, muatannya lebih kurang 10 ton di desa di desa Daburjo di Jalan Raya Karetan. Itu terjadinya pada malam hari pukul 1.30. Sopir beserta keneknya disekap, dilakban, ditutup mukanya, dibuang di wilayah Mesuji Raya. Polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel, 1 unit senjata airsoft gun, 1 mesin kepala dan bak truk. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP, ancaman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman 20 tahun penjara, hukuman mati atau seumur hidup. Polisi menangkap 3 perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api dan uang sebesar 30 juta rupiah. Tiga orang perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur ditangkap polisi. Turut disita dari pelaku barang bukti berupa 1 pucuk pistol jenis FN, 2 butir peluru, uang sejumlah 30.855.000 lebih, dan kendaraan yang digunakan saat merampok. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan di Aceh Timur. Ada 2 orang lagi yang terekam CCTV. Jadi 1 orang yang sudah kita tangkap, 2 orang lagi masih kita kejar. Ya, kita sudah mengetahui identitasnya. Aksi kawanan perampok terekam kamera pengawas yang terpasang di dalam toko pakaian. Pelaku mengancam kasir dengan pistol dan membawa kabur uang senilai 140 juta rupiah. Berkenalan dengan seorang perempuan cantik di media sosial, seorang pengusaha asal Tanah Datar, Sumatera Barat justru mengalami nasib sial. Korban yang hendak datang ke rumah pujaan hatinya justru digasak hartanya oleh keluarga calon istrinya yang ternyata merupakan komplotan perampok. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup program Realita hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Nomor siapa? Siapa? Juru pegang. Juru pegang. Inilah detik-detik saat tim Landak Satreskrim Polres Musirawas menggerebek kediaman Frans Syahputra alias Iqbal di Desa Muara Tikus, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan.
Syahru merupakan satu dari komplotan perampok yang menjalankan modus unik. Mereka mengumpan Evi, salah satu istri pelaku, untuk memikat Nanang Nurhalik, seorang pengusaha asal Tanah Datar, Sumatera Barat. Berkat rayuan mautnya, Evi pun berhasil menjalin asmara dengan Nanang melalui media sosial. Setelah terpedaya, korban diminta pelaku datang ke Musirawas dan menikahinya. Sedangkan tersangka Iqbal berperan menemani korban untuk bertemu Evi. Namun bukannya menikah dengan pujaan hati, Nanang justru bernasib sial karena dirampok mobil dan uangnya sebesar 100 juta rupiah. Setelah berhasil menguras harta benda Nanang, komplotan pelaku ini kemudian meninggalkan korban dengan kondisi tangan terikat. Melalui perkenalan via media sosial tersebut, saudara Evi mengajak komunikasi sehingga korban dipancing untuk datang ke Kota Lubuk Linggau. Disuruh kata ipar itu ngantar Rio, rumah cewek. Dia datang kemana dulu? Dia datang ke sini nih mau nikah sama cewek itu. Saya itu sebagai adik cewek itu. Saat ini aparat Polres Musirawas masih mengejar 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara.